Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Ibu harap pembelajaran kita hari ini kalian mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zighni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan melaksanakan absensi dulu ya. Yang pertama, Adi Saputro hadir, Bagas Mulyanto hadir, kemudian Doni Fajar hadir, Francisca hadir, Farida hadir, Rosiana, Siti Astuti, Ulfa Fitriana, Vivi Indriati. Alhamdulillah, hari ini hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, di minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Iya, iman kepada Allah. Sekarang hari ini kita akan mempelajari yaitu meyakini keimanan kepada malaikat. Ya, baik. Meyakini iman kepada malaikat. Nah, apa toh yang pengertian iman kepada malaikat itu? Nah, iman kepada malaikat yaitu meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diutus untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Quran surat Al-Fatir ayat pertama yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli janihatin masyana wa sulasa rabwa, yang artinya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengurus berbagai macam-macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada 2, ada 3, dan ada 4. Kemudian malaikat-malaikat Allah itu ada berapa sih? Ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada 10. Ya. Sebenarnya jumlah malaikat itu
itu banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Tugas-tugas dari 10 malaikat itu apa tugasnya? Tugasnya Jibril yaitu menerima wahyu dan menyampaikan wahyu kepada para nabi. Kemudian Mikail tugasnya membagikan rezeki. Jadi rezeki yang kalian peroleh itu yang membagi yaitu malaikat Mikail. Terus kemudian malaikat Israel yaitu bertugas mencabut nyawa. Kemudian malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Bu, sangkakala itu apa? Meniup sangkakala yaitu meniup terompet tanda hari kiamat. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar Nakir itu tugasnya apa? Malaikat Mungkar Nakir tugasnya menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur, baik itu perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, ditanyai semuanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya malaikat Raqib yaitu mencatat amal perbuatan baik manusia. Jadi perbuatan baik itu dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian malaikat Atid. Nah, malaikat Atid itu tugasnya apa? Malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan tercela manusia atau perbuatan jelek manusia yang tidak bagus dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Yang terakhir malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Dadi lek sonek nang surga pintune sing jaga malaikat Ridwan. Baik, yang selanjutnya malaikat 10 malaikat tadi yang wajib kita ketahui mempunyai sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat atau keistimewaannya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya yang pertama, ayo siapa yang tahu? Ayo, Adi, ada yang tahu? Kok nggak tahu? Tadi malam nggak belajar ya? Nggak apa-apa, kita belajar. Sifat atau keistimewaan dari malaikat-malaikat itu. Yang pertama yaitu malaikat merupakan makhluk gaib, malaikat gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian yang kedua, malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang dalam melaksanakan tugasnya. Jadi nggak pernah membangkang, jadi patuh terus. Kemudian malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat yoga laki-laki, yoga perempuan, yoga banci. Jadi malaikat itu tidak laki-laki, tidak wanita, tidak waria. Jadi tidak berjenis kelamin. Kemudian malaikat dapat menjelma menjadi jasad dengan bermacam-macam bentuk. Misalnya bisa berubah menjadi orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Bisa berubah menjadi pemuda yang gagah perkasa ataupun pemuda yang tampan. Kemudian malaikat dapat menempuh jarak yang sejauhnya dengan waktu yang singkat. Pamakno arep yang sarangan misalnya dalam waktu singkat. Nah, adewe mau pergi ke sarangan dalam butuh waktu 1 jam. Kalau malaikat enggak,
bahkan 1 menit langsung datang, langsung tiba gitu. Kemudian malaikat tidak pernah mengeluh diberi tugas seberat apapun, nggak pernah mengeluh, nggak pernah gimana istilahnya. Kalau kalian misalnya disuruh ibunya kalian beli gini, yoh bu kesel, malaikat nggak pernah, malaikat itu nggak pernah mengeluh walaupun tugasnya seberat apapun, nggak pernah mengeluh. Baik, selanjutnya siapa yang tahu perbedaan antara malaikat, jin dan manusia? Ayo, siapa yang tahu? Kok nggak ada yang tahu ya? Perbedaan antara malaikat, jin, manusia ya. Kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah, betul. Kemudian jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Jadi diciptakan dari api yang menyala-nyala. Kemudian kalau malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia dan jin ada yang taat dan ada yang tidak taat. Kemudian malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sedangkan manusia dengan jin, manusia dia butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Kalau nggak makan nggak tidur nanti mati. Kemudian malaikat itu gimana? Wafat? Tidak. Malaikat tidak akan mati hingga akhir zaman. Sedangkan manusia dengan jin nanti akan meninggal, akan mati jika waktunya telah tiba. Jika waktunya telah tiba nanti akan meninggal. Baik. Kemudian ibu akan menjelaskan perilaku yang mencerminkan keyakinan akan tugas dari malaikat. Yang pertama, berhati-hati dalam berbuat. Misalnya yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Tadi malaikat siapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar, malaikat yang mencatat perbuatan manusia baik dan buruk merupakan malaikat Raqib dan Atid. Misalnya berhati-hati dalam berbuat itu maksudnya gini. Jika kalian akan berbuat jelek, akhirnya itu loh, engkau ya oleh amal yang jelek gitu. Kalau kamu berbuat perbuatan yang baik, maka ya mendapatkan hikmahnya, mendapatkan amal yang baik juga gitu. Jadi sekarang kan udah gede, kalau melaksanakan perbuatan harus dipikir dulu, engko toh aku berbuat ini akhirnya gimana gitu. Akhirnya engko aku piye, merugikan orang lain apa ora, aku mendapat amal yang baik atau jelek gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu terdorong untuk melakukan hal yang positif. Jadi lakukanlah hal yang positif. Misalnya jika dikaitkan dengan tugasnya malaikat, yang pertama yaitu dalam tugasnya malaikat Ridwan, misalnya kan berbuat yang positif.
Ridwan, menjaga pintu surga. Benar, menjaga pintu surga. Jadi gini, misalnya kalian ingin masuk surga, ya semua orang mestinya pengen masuk surga. Jadi kalian harus berbuat yang baik-baik, melakukan amal yang baik, berpikir positif gitu, melaksanakan apa-apa yang positif. Terus kemudian giat berusaha dan berdoa. Misalnya malaikat Mikael membagi rezeki. Yang membagi rezeki kan malaikat Mikael. Nah, jika kita ingin memperoleh rezeki yang banyak, kita harus giat berusaha dan berdoa. Berusahanya itu apa, Bu? Berusahanya ya kita harus bekerja keras di apa? Dengan dikaitkan dengan berdoa, berikhtiar. Kalau usaha toh orang berdoa ya mungkin agak nggak berhasil. Nah, berdoa toh nggak berusaha ya nggak berhasil. Jadi di giat berusaha dan berdoa. Kemudian yang terakhir yaitu penjelasan mengenai apa toh fungsinya iman kepada malaikat. Ayo, fungsinya apa? Siapa yang tahu? Fungsinya iman kepada manusia yaitu menjadikan manusia hidupnya menjadi terarah, hidupnya terarah. Kemudian meningkatkan keimanan manusia kepada Allah. Kemudian iman ningkatnya keimanannya adewe ning Gusti Allah. Kemudian meningkatkan taraf hidup manusia untuk mendapat ridhonya Allah, Kemudian yang terakhir mengetahui janji Allah bagi yang taat dan mendapatkan ancaman dari Allah bagi yang ingkar. Jadi nek ingkar oleh ancamannya oleh Allah, ya oleh perbuatan elek kowe ingkar, nek taat ya mendapatkan ridhonya Allah. Baik, Ibu sudah menjelaskan. Sekarang Ibu beri kesempatan kalian untuk bertanya. Ayo, siapa yang bertanya? Ayo. Nanti kalau nggak ada yang tanya, Ibu yang beri pertanyaan loh. Ayo, siapa yang bertanya? Ayo. Siapa? Ulfa Fitriana. Oh iya, Fitriana. Apa yang ditanyakan? Ayo. Apa? Apakah malaikat itu dapat mati atau tidak? Ya gitu ya pertanyaannya. Iya. Tadi udah Ibu jelaskan loh, kok pasti gojekan karo sandingi. Iya, Ibu jelaskan lagi, nggak apa-apa. Malaikat itu tidak pernah meninggal, tidak pernah mati. Karena tidak pernah mati, tidak pernah wafat hingga akhir zaman. Yang bisa mati, bisa wafat itu adalah manusia dan jin. Tetapi jika waktunya telah tiba, gitu. Paham ya? Ayo, siapa lagi yang bertanya? Ayo. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Ibu yang kasih pertanyaan. Ayo. Ayo, siapa? Ya, Ibu kasih pertanyaan ya. Apakah kita harus percaya adanya iman kepada malaikat? Adanya malaikat. Apakah kita harus percaya adanya malaikat? Ayo. Jawabannya iya, benar. Kita harus percaya kepadanya malaikat karena apa?
percaya kepada malaikat dapat memurnikan dan membebaskan dapat memurnikan dan membebaskan. Ayo jika ditulis, dapat memurnikan dan membebaskan keimanan tauhid dan bayangan syirik. Jadi iso dapat memurnikan keimanan dan membebaskan keimanan tauhid dan bayangan perbuatan syirik. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Baik, nanti anak-anak di rumah belajar sudah gede. Wis njowo, nek bocah sekolah kudu sinau, harus belajar yang giat agar nantinya menjadi orang yang sukses, berguna, bisa membanggakan orang tua, ya. Kemudian Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.